Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Road to MTAB tahun 2023. Sebuah podcast di mana kita akan membahas tentang serba-serbi mengenai MTAB tahun 2023 itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Rehan Azhar Pandu, di mana saya akan menjadi host Anda pada podcast kali ini. Sedikit tentang MTAB itu, yaitu adalah singkatan dari masa ta'aruf anggota baru tahun 2023 yang dilaksanakan oleh pengurus harian Masjid Al-Muhajirin demi mencari kader-kader yang insya Allah nantinya akan menjadi pengurus harian Masjid Al-Muhajirin itu sendiri. Nah, di podcast ini kita akan membahas mengenai serba-serbinya lah, mulai dari apa itu MTAB, apa itu fungsinya, tujuannya, serta esensi yang terdapat di dalamnya. Untuk itu kita datangkan narasumber yang luar biasa, Masya Allah. Amin. Beliau merupakan demisioner PHMA tahun lalu, tahun 2022, yang menjabat sebagai Kabid PSDM, yaitu adalah Kang Sipa. Ya. Kang Sip, gimana kabarnya? Ya, sehat. Gimana Rehan kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Siap. Alhamdulillah. Aduh, Insya Allah narasumber kita kali ini, Kang Sip lagi sibuk apa, Kang? Saya sekarang sibuk ya gitu, lagi tingkat akhir ya. Lagi tingkat akhir ya. Tingkat akhir insyaallah sekarang lagi garap skripsi kan. Garap skripsi. Iya, mudah-mudahan dengan hadirnya saya di sini, mudah-mudahan saya dapat kemudahan nih nanti. Amin. Minta doanya teman-teman semua agar Kang Sip cepat lulus. Amin. Amin. Tapi tujuan kita bukan bahas itu, Kang. Iya, siap. Kali ini. Bukan bahas itu. Tapi sekarang kita mau bahas tentang MTAB. Masa ta'aruf anggota baru PHM tahun 2023. Iya, siap. Nah, dengan Kang Sip sendiri kan udah demisioner ya? Iya. Artinya udah pernah menjabat sebagai pengurus harian Masjid Al-Muhajirin di tahun kemarin. Iya. Nah, menurut Kang Sip nih, MTAB itu apa sih tujuan dan fungsi serta esensinya? Dari tujuan dulu deh pertama. Tujuan dari MTAB itu sendiri. Oke. Ya, baik teman-teman sekalian, ngobrolin MTAB gitu ya. Tujuannya itu sendiri memang tentu tadi sudah disampaikan secara singkat begitu ya. Yang mana kita gitu ya selaku pengurus harian Masjid Al-Muhajirin, maksudnya teman-teman gitu ya yang sekarang menyelenggarakan itu bertujuan untuk mencari kader terbaik gitu kan. Kader terbaik yang nantinya memang akan mengabdi begitu kan. Mengabdi memberikan effortnya gitu ya di masjid untuk mereka ya berkegiatan di masjid dan memberikan hal-hal yang memang masjid itu sendiri butuhkan. Begitu Kang sih. Secara singkat ya. Kalau misalkan dipanjangin memang atau dijabarin semuanya kayaknya bakalan lama beres. Kayak gitu. Secara singkat. Kayak gitu paling gitu aja. Kemudian untuk fungsinya sendiri nih. Iya, ngobrolin fungsi, tujuan dan fungsi sebenarnya hampir sama ya, Kang. Cuman memang nantinya setelah teman-teman mengikuti MTAB, tentu begitu ya, akan ada lagi nanti seleksi dan lain sebagainya untuk nantinya teman-teman setelah hanya sekadar begitu ya, jadi kader mengabdi bisa jadi di mana aja gitu Kang ya. Mau di departemen apapun ataupun mau di acara apapun nanti teman-teman bisa masuk gitu ya ketika jadi kader. Nah, ketika jadi pengurus nih selanjutnya nanti teman-teman akan diberikan tugas yang lebih spesifik Kang. Betul. Ya. Nah, nantinya lewat MTAB ini nih teman-teman nanti tahu fungsi yang memang nantinya teman-teman akan jalankan nih selaku nantinya menjadi aktivis masjid gitu Kang. Aktivis. Berkegiatan di masjid harus seperti apa, lalu job desk-nya apa saja dan lain sebagainya mungkin Kang kayak gitu. Tapi tentunya semua job desk dan tugas-tugas mereka pasti dibantu kan ya? Iya. Oleh pengurus-pengurus sebelumnya di guide lah istilahnya, diarahkan gitu. Bener banget Kang, karena memang jujur Kang nih, saya juga demisioner, cuman tetap karena memang mungkin kita terpaut hatinya gitu ya Kang ya. Waduh. Satu sama lain insyaallah gitu ya. Jadi memang sampai sekarang pun gitu ya, kalau memang teman-teman butuh bantuan gitu ya, teman-teman butuh apapun itu ya kepada demisioner ataupun alumni-alumni, insyaallah mereka akan bantu, kita semua bersedia, sangat bersedia untuk membantu itu. Nah, jadi buat teman-teman nih yang mungkin merasa minder ataupun merasa masih kurang gitu dalam pengetahuan antar buat kemasjidan, tapi jangan takut gitu ya, pasti bakal dibantu dan bakal diarahkan lah sama pengurus-pengurus yang sekarang ini. Jadi buat teman-teman seolah jangan takut untuk mendaftar gitu. Ya, karena memang kan gini Kang, jadi anak masjid itu bukan untuk orang-orang yang dalam tanda kutip ya, dari awal udah soleh gitu kan. Asli, jadi anak masjid itu jadi buat orang-orang yang mau
intinya kayak gitu. Kita nggak membatasi gitu kan, di MTAB sendiri nggak membatasi kok siapa yang bisa daftar gitu kan, dari latar belakang apapun itu, mau ormawanya apa, misalkan mau fakultasnya apa, nggak cuman FAI doang ya, tapi semuanya begitu kan, dari teknik, dari apa betul. Kan kayak Kang Rehan kan dari teknik. Ya jadi memang kita sebisa mungkin menghayap atau mengajak semuanya nih kan di MTAB kayak gitu. Tadi poin yang bagus tuh gini kayak yang bukan buat yang soleh ya. Soalnya stigmanya biasanya orang-orang yang ikut ke kepengurusan masjid tuh ya pasti udah soleh, gitu, udah ngerti agama gitu. Itu tuh parah tuh biasanya. Itu jadi yang bikin minder peserta calon-calon lain yang mau daftar gitu. Saya kurang pemahaman agama kurang bagus gitu. Padahal kan nggak gitu ya, Kang ya. Nggak gitu banget, soalnya saya juga nggak soleh-soleh amat kan. Jangan disebutkan. Tapi emang bener, kadang orang ya terlalu minder ya terkait hal itu. Padahal ya kita mah ya ngobrolin itu mah sama-sama, maksudnya kita belajar gitu ya. Betul. Mudah-mudahan nanti justru gara-gara masuk masjid jadi soleh, Kang. Bukan masalah harus soleh dulu baru masuk masjid, Kang. Jadi outputnya awalnya yang kurang soleh menjadi soleh. That's it. Ya kayak gitu, Kang. Jadi itu ya teman-teman, jadi entah itu latar belakang kalian apa, selama itu kalian mau niat untuk mengurus masjid, pastilah bakal dibantu, dan insya Allah output kedepannya adalah menambah keimanan teman-teman itu sendiri gitu. Kang, terus membuat esensinya sendiri nih, MTAB itu apa sih outputnya yang ingin diinginkan? Ya, berkaitan dengan MTAB juga mungkin ya, tentu setiap organisasi itu ada jenjang pengkaderannya, Kang. Jenjang pengkaderan yang memang itu dibutuhkan untuk seseorang itu lebih mengetahui organisasi tersebut gitu ya, pergerakannya seperti apa, terus pemikirannya seperti apa, ideologinya mungkin dan lain sebagainya. Dan memang di MTAB ini secara langsung begitu ya diberikan materi lah ataupun praktik, diperlihatkan gitu ya, hal-hal yang memang dibutuhkan nantinya untuk teman-teman gitu ya ketika mengabdi, ketika bergabung di organisasi masjid itu sendiri begitu ya. Ketika teman-teman mau jadi kader aja begitu kan, atau jadi pengurus, nah ini sangat dibutuhkan sekali, Kang, menjadi dasar yang memang akan terus dipakai nantinya setelah memasuki atau setelah selesai dari jenjang MTAB ini, kayak gitu sih, Kang. Baik, Kang. Kang, berhubungan dengan MTAB kan pasti juga berhubungan dengan aktivis masjid kampus. Nah, menurut Akang sendiri tuh apa sih arti dari seorang aktivis masjid kampus itu? Ya, arti dari seorang aktivis masjid kampus ya, kalau secara bahasa emang aktif gitu ya, berkegiatan gitu ya di masjid kampus. Nah, memang secara arti bahasa emang kayak gitu ya, dan memang secara esensi pun ataupun secara praktiknya memang seperti itu, berkegiatan di masjid begitu ya. Tapi catatannya adalah menjadi seseorang yang memang mampu di satu bidang. Misalkan saya di bidang ekonomi Islam gitu kan ya, ekonomi syariah. Ya coba berikan hal-hal yang memang itu bermanfaat untuk masjid itu sendiri. Jadi memang tergantung apa yang memang jadi passion kita. Taruhlah misalnya ini Kang Rehan ya, bisa ngoperasiin misalkan ya dari teknik. Nah itu bisa banget nih. Jadi dicurahkan kemampuannya gitu ya, Kang. Ya. Jadi memang kita nggak membatasi nih gitu ya, teman-teman mau aktif di masjid, saya mah kudu soal agama hukum, enggak kayak gitu, tapi kemampuan teman-teman apa nanti teman-teman kembangkan di sini, kayak gitu sih, Kang. Jadi benar-benar kalau misalkan ngobrolin agama aja kan kaku gitu, kaku, maksudnya gini, sebenarnya agama tuh nggak gitu, bahkan dalam Al-Quran pun nggak ngebahas cuman soal fikih ibadah gitu kan ya, tapi juga membahas soal kehidupan itu sendiri gitu kan. Teknologi banyak, ngobrolin teknologi kan. Kita dari 14 abad yang lalu gitu kan, Al-Quran tuh berbicara mengenai terciptanya bumi itu seperti apa, proses. Gitu kan. Lalu banyak lah gitu ya, yang memang justru sebenarnya itu harus kita ketahui gitu ya, bahwasanya agama ini nggak terbatas dalam satu fikih, misalkan satu bahasan fikih aja, luas. Jadi memang tentu nih teman-teman menjadi aktivis masjid kampus itu ya benar-benar mengaktualisasikan dirinya sebagai apa misalkan profesinya
gitu ya. Di ekonomi fokus di ekonomi, berarti pengembangan terhadap ekonomi, ayat-ayat ekonomi banyak. Betul. Gitu kan di Al-Qur'an. Di teknik juga sama, mau kayak gimana dan lain sebagainya, nggak terbatas. Kayak gitu sih. Jadi memang harus banget aktif di masjid, Kang. Nah, gitu ya teman-teman. Pokoknya gimana kita menyalurkan pokoknya minat dan bakat kita lah, passion kita ke masjid gitu. Bener banget, Kang. Kayak gitu. Kang, kalau dari pengalaman pribadi Kang Sipa sendiri, apa sih yang mendorong Kang Sipa buat menjadi seorang aktivis masjid kampus gitu? Ya, ngobrolin soal pengalaman, kenapa sih saya masuk jadi di kampus gitu ya? Motivasinya masuk ke organisasi masjid. Intinya sih saya pengen ngejaga diri. Yang pertama. Oke. Yang kedua, kayaknya memang aktif di masjid bakalan dapat banyak manfaat gitu, Kang. Betul. Mau itu ke diri sendiri ataupun ke orang lain. Apapun aktivitasnya, saya rasa ketika aktif di masjid nggak terbatas apapun itu aktivitasnya, semuanya akan jadi kebaikan, Kang. Betul. Jadi, insya Allah. Jadi memang dorongan saya itu sih udah terjaga gitu ya. Saya benar-benar jadi orang yang bermanfaat, karena salah satu kata Rasulullah, salah satu orang terbaik gitu ya, manusia terbaik adalah orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Kayak gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja gitu kan. Sayanya bisa lebih baik gitu. Amin. Kan, lebih soleh mudah-mudahan. Gitu kan? Terus juga saya juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Apapun itu tidak terbatas aktivitas di masjidnya. Berarti alasan pertama agar terjaga. Kedua karena ingin menjadi yang pribadi yang lebih bermanfaat bagi orang lain dan diri sendiri tentunya. Tentu gitu banget, Kang. Karena yang pertama tuh alasan menjaga diri karena memang distraksi sekarang banyak banget, Kang. Enggak, betul sekali. Dari mana-mana. Asli, apapun sekarang banyak enggak di dunia nyata, sosial media. Betul. Kita kurang-kurangnya taruhlah misalkan ya bergaul dengan anak-anak masjid gitu kan, bergaul di lingkungan yang Islami taruhlah ya, Islami di masjid dan lain sebagainya. Udah, kita habis aja nanti. Ya, Kang. Tadi kan udah membahas pengalaman pribadi ya, Kang. Nah, kalau menurut Kang sendiri, gimana sih sepenting apa sih peran mahasiswa itu sebagai seorang aktivis masjid kampus gitu? Apakah mereka tuh apa yang mereka hasilkan gitu, dan dari keterlibatan mereka apa yang bisa menjadi dampak buat masjid itu sendiri? Jadi apa sih peran si mahasiswa itu, seberapa penting? Ya, kalau dari apa yang memang saya pelajari gitu ya, alami, salah satu tujuan dari adanya mahasiswa harus aktif gitu ya di masjid dan menjadi aktivis masjid itu sendiri ya tentu sebenarnya salah satu pengkaderan peradaban, Kang. Yang mana nanti diharapkan ya teman-teman yang aktif di masjid ini menjadi atau mengisi plot-plot gitu ya, pemimpin peradaban di kemudian hari begitu ya. Yang mana tentu misalkan ya ada yang aktif di masjid, lalu dia itu punya kemampuan, punya fokus di bidang keahlian apa misalkan ya, nanti ya dia punya akhlak baik, Kang. Gitu ya, kemampuannya dapat ya, punya, dia jadi pemimpin di salah satu misalkan instansi atau apa. Jadi kan nanti setidaknya kita mendorong begitu ya, mudah-mudahan harapan ke depan ada pemimpin-pemimpin yang memang punya akhlak yang baik, Kang. Karena rasanya kita nggak kurang orang-orang baik, Kang. Kita rasanya nggak kurang orang-orang pinter di Indonesia, Kang. Tapi kurang orang-orang baik. Iya. Ya taruhlah, mudah-mudahan gitu ya, kalau teman-teman masjid masa gitu ya, ketika nanti ke depan terkenal sudah menjadi orang masjid dan lain sebagainya, nggak jujur, masa sih nggak malu, Kang? Setidaknya gitu, Kang. Mudah-mudahan nanti ke depan aktivis masjid ini menjadi orang-orang yang berpengaruh ya, terutama di Indonesia gitu. Itu visi besarnya. Mudah-mudahan nggak soal, bahkan mungkin nggak terbatas di Indonesia ya. Mudah-mudahan nanti ke depan ya di seluruh dunia gitu ya, yang ngisi pos-pos berpotensial ya untuk memimpin bangsa, memimpin umat ini ya anak-anak masjid nih. Masya Allah. Kayak gitu. Mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan. Pokoknya peradaban dunia lah ya, Kang. Kayak gitu. Kita soalnya ngobrolin mahasiswa ya tentu gitu ya.
pasti nantinya pasca kampus kan bertemu dengan masyarakat secara langsung gitu ya, Betul. mau itu jadi pekerja ataupun mau jadi pengusaha dan lain sebagainya gitu. Mahasiswa sebagai agent of change. Nanti ke depan kayak gitu. Betul, Kang. Nah, bicara soal ini ya, bicara soal dampak, pasti kan juga ada tantangannya nih. Karena kalau menurut Akang sendiri tantangan mahasiswa yang dihadapi, tantangan seorang mahasiswa yang menjadi seorang aktivis masjid itu apa? Misalnya nih, kayak yang Akang bilang tadi, kalau misalnya kita udah sebagai aktivis masjid, terus kita kan menjagakan image kita sebagai aktivis masjid gitu. Nah, tantangannya itu gimana sih? Tantangannya itu apa aja sih, Kang? Berbicara mengenai tantangan yang memang ada gitu ya, jadi enggak yang mau aja, yang mau soleh aja lo nggak banyak, Kang. Oh, Ya taruh gitu ya, kita emang nggak soleh gitu dari awal. Tapi emang kader-kader ya taruhlah gitu, orang luar gitu ya bilangnya atau punya stigma gitu ya, punya paradigma ya orang-orang yang masuk masjid ataupun orang-orang yang aktif di masjid itu orang-orang soleh. Jadi pada akhirnya nggak banyak, Kang, orang-orang kita. Jadi ketika melakukan suatu hal ya kita benar-benar effortnya habis tuh. betul. Jadi cuma dikit nih kita kader-kader, ya mudah-mudahan ini adanya Road to MTAB ini gitu ya, RTM ini nanti ya teman-teman banyak yang daftar, Kang. Amin. Kayak gitu, dan itu menjadi salah satu kekuatan buat kita. Itu yang pertama mungkin kendalanya. Kendala. Terus kayaknya nggak banyak deh. Soalnya ya insya Allah lah gitu ya. Kita ditolong sama Allah kok. Meskipun ada kendala, aduh kita mah dikitan. Alhamdulillah gitu ya. Sampai sekarang juga kita masih bertahan. Betul, ya, Kang. masih tetap eksis gitu ya di masjid. Masih tetap eksis di kalangan kampus gitu. Kayak gitu. Kendala-kendala lain mah kayaknya memang sama sih, Kang. Jadi hampir sama dengan organisasi lain ya. Pasti ada dinamika organisasi seperti apa gitu ya. Terus juga komunikasi yang tidak jalan dan lain sebagainya sama. Secara umum sama. Tapi yang memang sampai saat ini yang dirasa gitu ya, menjadi kendala utama yaitu nggak banyak yang mau ke masjid. Siapa, Kang? Berarti kendalanya mah nggak banyak ya? Iya. Paling. Itu kayaknya yang memang jadi kendala besar gitu ya. Kendala besar. Salah satu kendala besar. Ya, jadi teman-teman yang mau masuk, kendalanya sebenarnya nggak banyak. Cuma gimana cara teman-teman aja buat menghadapinya gitu. Ya. Santai lah, kalau di masjid mah pasti dibantu Allah. Ya. Dimanapun ya insya Allah. Oh ya, dimanapun, Masya Allah. Asal kitanya memang terpaut kepada Allah ya. Betul. Niatnya baik juga, niatnya dan juga wujudnya kayak gitu. Ini lama lebih niat ya, Kang. Iya. Siap. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Kang. Ada contoh konkret gak mengenai dampak positif yang telah dicapai mahasiswa sebagai aktivis masjid kampus? Contoh konkret. Betul. Kalau di kita ya, apa ya? Saya jadi agak mikir dikit. Buat dari Akang aja nih. Mungkin dari dampak positif yang Akang alami selama berada sebagai pengurus masjid ini gitu. Saya mencapai tujuan saya rasanya. Menjaga diri. Lebih kejaga lah. Ya, lebih kejaga. Karena ya malu lah. Ya di sisi lain pun sebenarnya nggak soal malu doang ya. Cuman memang di enggak pun ketika kita masuk ke dalam satu organisasi, taruhlah itu bentuknya bentukan Islam gitu ya. Yeah. Atau dengan embel-embel Islam ya, kita juga punya pride, punya harga diri gitu ya buat ngejaga diri kita dan organisasi kita itu sendiri. Ada image yang harus dijaga. That's it. Ya, maksudnya gimana ya? Kita sebenarnya nggak kesana, cuman memang karena syariatnya itu gitu kan. Kita juga kemotivasi tuh buat menjaga, mau itu amalan gitu kan, mau itu interaksi dan lain sebagainya. Karena ketika ngobrolin anak masjid, framingnya pasti anak soleh. Betul. Stigma. Jadi kita tuh ya kemotivasi gitu. asli diri saya gitu kan, saya merasa seperti itu. Oh, berarti justru dari stigma itu kita termotivasi gitu. Iya. Kayak gitu. Nah, terus juga yang kalau contoh konkret yang lain mungkin ya secara umum ada beberapa orang gitu ya yang memang lebih aware, lebih mungkin punya perhatian khusus gitu ya terhadap masjid itu sendiri, terhadap penghadiran di masjid dan lain sebagainya. Nah, jadi di sana mereka ya terlatih gitu. Karena di masjid udah biasa gini nih. Misalkan ada satu program ataupun satu kebaikan yang memang setiap hari gitu ya dibiasakan, pada akhirnya ketika keluar nih, Kang, mereka dapat tuh. Mereka lebih aware tuh apa-apa yang memang di masjid mantep kieu. Ya, jadi mereka coba taruhlah mendakwahkan secara langsung gitu ya.
apa-apa yang memang mereka dapatkan. Itu nampaknya jadi contoh. Nah, kayak gitu. Pokoknya mendapat pandangan baru lah ya Kang. Kayak gitu. Terus apa lagi ya? Kadang beberapa orang yang saya lihat gitu ya, dewasanya di masjid Kang. Dewasanya di masjid, ketemunya di masjid. Misalkan ada beberapa orang yang memang dulu tuh ya taruhlah gak kesana kemari gitu ya, gak kesana kemari. Jadi ketika ke masjid tuh diarahin karena banyak senior kan, banyak demisioner, terus juga dosen-dosen ya di masjid. Betul. DKM-nya Kang. Nah dari situ tuh mereka lebih terbuka, nih kamu tuh harus kayak gini gitu kan, kamu tuh nanti seperti ini dan lain sebagainya. Karena saya juga ngerasa banget nih dikasih pandangan gitu ya dari dosen-dosen gitu ya, dari senior. Oh ini nih kamu tuh harus gini harus ini. Dan pada akhirnya saya sendiri, oh ternyata memang jalan saya harus gini gitu kan. Jadi emang lebih terarah aja Kang, lebih banyak sharing, lebih banyak dapat ilmu lah ya. Siap. Di luar dari hanya sekadar ikut aktif di masjid gitu Kang, berkegiatan dan lain sebagainya. Itu mah ada jadi apa ya, keseharian gitu. Tapi di sisi lain ketika ada apa misalkan sambil ngobrol sambil apa dikasih motivasi lah atau apa. Kang istri mungkin boleh lebih dekat ke mic lagi. Oke. Nah. Siap. Boleh gitu. lanjut Kang. Ya paling itu aja sih. Kalau ya saya juga agak bingung ya ngobrolin contoh konkret. Cuman diri saya sendiri kayak gitu nggak, rasanya emang tujuannya dapat sih. Tujuannya dapat diri saya untuk diri. Pokoknya contohnya banyak lah, cuma apa ya yang lebih mungkin yang lebih kita rasain itu lebih terjaga gitu Kang. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita ngobrolin masjid-masjid yang lain nih Kang, taruhlah Masjid Salman. Banyak dari lulusan ya di Masjid Salman gitu ya, habis pengkaderannya itu jadi orang-orang hebat Kang. Jadi apa atau nyiptain apa. Bahkan sebenarnya gitu ya, orang-orang yang di mahasiswanya aja udah banyak karyanya Kang. Ada yang nyiptain apa gitu ya, program-program itu banyak dah. Nanti kalau misalkan teman-teman gitu ya yang penasaran, dilihat aja Kang di di IG-nya Masjid Salman ya, kayak gitu. Jadi memang mudah-mudahan nih Masjid Unsil juga kayak gitu Kang. Masjid Muhajirin juga kayak gitu. Setidaknya gitu ya kita punya tolak ukur ke sana. Ya. Gitu. Mungkin Kang sebelum kita tutup satu pertanyaan terakhir. Pesan nih, apa pesan atau saran yang ingin Akang Sipa sampaikan kepada mahasiswa lain yang ingin mungkin tertarik untuk menjadi aktivis masjid juga seperti Akang gitu? Pesan atau saran? Pesannya jangan takut aja. Jangan takut. Buat masuk atau buat ikut MTAB. Karena ya tadi gitu ya, saya sampaikan. Kadang orang terlalu stigma. Terlalu terstigma. Betul. Dengan ya sebuah pemikiran ya, yang mana pada akhirnya ya bikin minder sendiri. Justru malah nggak jadi ikut, malah nggak jadi tertarik gitu ya. Aduh saya mah ada orang beragajul misalkan kan, nggak gitu. Pokoknya masuk dulu ya, masalah apapun nanti kita coba selesaikan. Betul ya gitu ya. Atau teman-teman, aduh Kang saya mah salat ge sakieu ayana tapi yang jadi aktivis masjid, justru harus masuk. Justru nanti mudah-mudahan dengan aktif di masjid, sering di masjid, salatnya jadi bener kan. Soalnya lagi 5 waktu gitu. Kayak gitu. Terus buat yang aduh Kang saya mah aktivitasnya dulu mah itu mah dulu, sekarang lah kita coba gitu ya. Mudah-mudahan ketika masuk bisa lebih bisa lebih terjaga, bisa lebih mengaktualisasikan dirinya seperti apa ya, dan belajar juga berorganisasi kayak gitu. Jangan ragu lah buat MTAB masuk gitu ya, kayak gitu. Betul Kang. Jadi pokoknya buat pesan dan sarannya jangan takutlah buat masuk MTAB gitu ya. Pokoknya teman-teman langsung masuk aja dulu, ntar pasti ada akan merasakan kebermanfaatannya sendiri gitu. Insyaallah sendiri pribadi. Kayak gitu banget Kang. Nah sebelum kita tutup nih Kang, mungkin ada 1-2 kalimat lah sebagai closing statement dari Akang Sipa. Ya, karena saya juga bingung ya ngobrolin closing statement. Apa Kang? Jadi intinya MTAB dibuka, teman-teman harus daftar. Singkat, padat dan jelas. Iya, kayak gitu. Karena emang jangan nunggu baik lah. Jadilah baik dengan MTAB, dengan Masjid Al-Muhajirin bersama gitu. Jadilah baik dengan MTAB dengan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin kepoin MTAB, follow IG kita di Muhajirin Unsil, follow sosmed kita di YouTube-nya ada juga Muhajirin Unsil, Facebook, dan juga ada websitenya juga.
ataupun langsung ke masjidnya sendiri di kampus Universitas Siliwangi, boleh? Kampus 1 ya, Kang? Kampus, oh ya, kampus 1. Di sini kayak kampus 2. Sok gue kesekiranya di lantai 1,5. Jadi di atas lantai 1, tapi sebelum lantai 2. Nah, itulah lokasi sekre dari Al Muhajirin ya. Oh yang kalau gitu terima kasih banyak atas sama-sama, Kang. segala materinya, segala penyampaiannya. Semoga Siap. apa yang disampaikan bermanfaat bagi Amin insyaallah. teman-teman yang menonton dan juga bagi diri saya pribadi. Iya. Oke, Kang. Terima kasih teman-teman yang telah menonton podcast Roto MTAB ini. Saksikan lagi, tunggu lagi episode selanjutnya bersama dengan narasumber-narasumber yang tentunya juga tidak kalah hebatnya dengan Kang Sipa. Ya. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kesempatan lain. Dadah. Dadah.